saja mungkin bentuknya kalau zaman-zaman awal itu kan masih sederhana, kemudian belum ditata, belum dijadikan sebuah institusi bisnis ya seperti sekarang ini. Nah, komunikator dalam hal ini adalah biro iklan ya, itu punya tugas dua sebetulnya. Secara intinya itu hanya dua tugas ya. Yang pertama itu adalah yang paling awal, tugas biro iklan yang paling kalau dilihat sejarahnya itu adalah mencari media yang tepat untuk beriklan atau menjadi penyalur iklan. Itu biro iklan pertama itu seperti itu ya. Jadi kalau ada orang yang beriklan, naskahnya dibuat sendiri, nah si biro iklan ini hanya kemudian mengantarkan ke media mana yang menjadikan tempat iklannya ya. Nah, kemudian mereka dapat bayaran dari situ. Jadi kayak semacam makelar ya. Nah, ini sebetulnya kerja seperti itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, ini terjadi karena dulu ketika media cetak ya, seperti koran itu mulai menjadi media massa yang populer ya. Kemudian media masuk di koran ini juga ikut dimanfaatkan sebagai media beriklan ya. Jadi pekerjaan pertama kalau dilihat dari sejarahnya biro iklan itu dulu adalah hanya menjadi penghubung antara iklan dengan si dia ya. Nah kemudian karena perkembangan waktu, periklanan, kebutuhan iklan yang terus naik ya, semakin banyak orang yang beriklan ya. Nah, kemudian di akhir abad 19-an itu mulai ada biro iklan yang tidak hanya menjadi penyalur iklan ya, ke media-media, tapi juga kemudian membantu menyusun pesan iklannya ya, karena waktu kabar itu sudah mulai ada master ya, bentuknya tulisan padat, jadi ya, mulai bisa menggambar ya iklan, jadi hanya bentuk tulis masih menawarkan jasa untuk membuat iklannya. Jadi iklannya waktu itu menjadi lebih menarik karena ada ilustrasinya. Nah itu sampai sekarang langsung sampai sekarang. Jadi pekerjaan biro iklan itu jauh ini ya dua, mencari mencari media dan juga membantu menyusun pesan ini. Nah, itu adalah pekerjaannya saja ya. Jadi yang paling utama, kegiatan utama dari sebuah biro eri iklan itu duit kan jauh lebih ketika biro iklan menjadi tapi memberi kreatif ya. Biro iklan ini menjadi sebuah bisnis sendiri ya. Nah itu tugas biro iklannya, besarnya ya hanya dua, menyusun materi iklan ya, membuat materi iklan, kemudian ya, Wah, lanjut saja,
Dapat bapak metu aku iki ya. Ya teman-teman. Yang paling Dinda. Wah. Ya wes metu. Aduh, oke, area. Oke, kita ada trouble ya, ternyata yang masuk. Oke, jadi si specialty advertising agency itu ya, itu adalah biro iklan yang lebih mengkhususkan pada satu aspek tertentu ya. Misalnya dia hanya menawarkan jasa pembuatan iklannya saja, tidak menyalurkannya ya. Tapi ada juga misalnya yang hanya menawarkan jasa penyediaan medianya saja ya, misalnya karya banyak biro-biro iklan media luar ruang, yaitu hanya menyediakan tempatnya saja ya, mereka punya spot-spot billboard, kemudian bisa masang spanduk di mana. Atau juga ada yang biro iklan yang menggarap misalnya khusus riset ya, riset periklanan. Ada juga biro iklan yang secara khusus mengkhususkan dirinya, kalau sekarang itu yang mulai banyak bermunculan, yaitu ke digital advertising ya. Jadi ada yang khusus mengurusi periklanan digital ya, karena kan karakteristik periklanan digital ini sedikit berbeda dari periklanan yang umum ya. Oke, jadi itu jenis-jenis biro iklannya ya. Nah, apa saja sebetulnya yang dikerjakan atau bidang-bidang apa saja yang ada di dalam sebuah biro iklan itu ya. Nah, di dalam biro iklan itu biasanya ada beberapa bidang kerja yang umum ya. Ini secara umum saja karena mungkin di satu biro iklan dengan biro iklan yang lain kan punya perbedaannya masing-masing ya, ada karakteristiknya masing-masing ya. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan bidang pemasaran, yakni marketing department. Nah, marketing department ini ya, ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan proses penyusunan iklan ya. Bidang pemasaran di sini juga bukan memasarkan produknya si klien, tapi ini adalah memasarkan si biro iklan itu. Ya, jadi kan biro iklan ini kan sudah menjadi sebuah institusi bisnis ya, akan dia harus dipasarkan, harus mencari klien dan lain sebagainya ya. Nah, karena itu ada bidang pemasaran, jadi dia yang mencari klien, siapa yang mau membuat iklan dan lain sebagainya, itu bidang pemasaran ya. Kemudian ada yang kedua adalah bidang perencanaan ini atau planning department. Nah, di bidang ini biasanya itu mengurusi berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan iklan. Kalau tadi si pemasarannya sudah dapat klien, dan kemudian itu iklannya direncanakan oleh bidang perencanaan ini. Ya. Ini tugasnya itu mencari atau menemukan formula pesan, kemudian merumuskan media mana yang akan digunakan, ya, anggarannya seperti apa, ya. Kemudian pokoknya seluruh kampanye periklanan ya itu dirancang di bidang perencanaan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan bidang kreatif, ya, kreatif department. Nah, jika sudah direncanakan, ya, tadi sudah sesuatunya, maka kemudian pekerjaannya dialihkan ke kreatif. Nah, bidang kreatif inilah kalau di dalam biro iklan yang sekarang itu jadi semacam nyawanya biro iklan itu ada di bidang kreatif ya. Karena di sini pesan-pesan iklan, kemudian tampilannya, kemudian semua aspek yang berkaitan dengan iklan itu direncanakan dikerjakan oleh bidang kreatif ya, penulisan naskah, kemudian pemilihan talent dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah bidang produksi atau production department ya. Nah, ini ada beberapa biro iklan ya yang menggabungkan antara bidang kreatif dengan bidang produksi ya, jadi digabung dalam satu biro ya, dalam satu bidang. Kalau misalnya biro iklan itu mungkin masih kecil ya, itu bisa saja
bidang kreatif sama produksi itu digabung ya. Tapi ada juga yang kemudian dipisah karena mungkin skalanya lebih besar ya. Nah, itu bidang produksi ya. Jadi setelah direncanakan kemudian dibuat segala sesuatu konsepnya oleh bidang kreatif ya, maka kemudian dieksekusi oleh bidang produksi ya. Nah, setelah media atau iklannya selesai itu kemudian dibawa ke bidang media ya, atau media platform. Nah, bagian media inilah yang mengurusi di mana, kapan, kemudian seberapa sering media atau iklan itu akan ditampilkan. Ya, ini urusannya ketika si materi iklan itu sudah selesai. Ya, ini benar-benar mengurusi media ketika materi iklannya sudah selesai. Ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang disebut dengan bidang riset. Ya. Nah, ini bidang riset ini sebetulnya pekerjaannya bisa di awal atau juga bisa di akhir dari sebuah proses. Ya. Bisa saja klien itu datang ingin dilakukan riset dulu, misalnya cobalah di riset dulu ini produk saya ini cocok untuk kalangan siapa. Ya. Terus kalau mau dibikin iklan itu iklan apa yang kira-kira akan disukai oleh kalangan itu. Ya. Nah, itu bidang riset. Tapi itu yang di awal. Nah, bisa juga tugasnya adalah ketika di akhir, ketika semuanya sudah selesai, ya, dari A sampai Z, dari pembuatan, perencanaan sampai ke penayangan sudah selesai, misalnya 1 tahun. Nah, kemudian dilakukan riset, ya, riset untuk melihat iklan tadi itu berhasil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya. Misalnya kalau tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk, ya, kemudian kan di riset apakah ini halayak sudah mengenal produk itu atau belum, ya, atau halayak itu sudah paham nggak kalau ini produk ini adalah produk ini gunanya apa dan lain sebagainya. Nah, itu bidang riset. Nah, kalau misalnya temuan-temuan dari bidang riset ini ya nantinya itu akan digunakan untuk menjadi awal dari penghargaan iklan yang berikutnya. Ya, misalnya saja ditemukan bahwa ternyata kesulitan nih halayak itu untuk menyebutkan merek produk. Ya, merek produk ini kok berat banget ya, menyebutkan merek produknya. Jadi produk menjadi tidak populer karena gara-gara misalnya susah disebut. Ya. Nih, saya lihat ini ya iklan ini nih. Nah ini begini nih. Ada yang saya sering nemu lah ya. Nah, ini nggak salah tapi kan Kedua tungtung ko peto ko sang tolo ko ini ya di materi berapa dirubah